Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-malikil haqqil mubin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Peserta kuliah FAI yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah, lagi-lagi bersyukur atas semua limpahan karunia-Nya, terutama karunia iman, karunia Islam, hidayah. Allah izinkan kita semua bisa menjalani hidup ini dengan baik. Kita bersyukur kepada Allah. Terutama kita bisa thalabul ilmi, semoga diterima Allah SWT. Mohon ditayangkan, kita akan bahas hikmah yang ke-19 nih. Bab 19 berarti menunda amal soleh, Ustaz ya? Bukan, ya ini. Salah. Ini di depan kita. Sudah ya? Bisa lihat. Nah. La tatlub minhu ayukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha. Falau arada kalasta'malaka min ghairi ikhraj. Masya Allah. La tatlub minhu, jangan kau minta kepada Allah. Ayukhrijaka, kalau diterjemahkan leksikal, jangan kau minta darinya. Ayukhrijaka min halatin, untuk mengeluarkanmu dari satu kondisi. Liyasta'malaka fima siwaha, untuk menugaskanmu di luar kondisi yang sekarang. Walau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Kalau ia menghendakimu, ia akan menugaskanmu, memberikanmu peran tanpa keluar dari posisimu sekarang. Masya Allah, ini kita diajak untuk benar-benar mengikuti kehendak Allah siang dan malam, dan menekuni apa yang Allah kehendaki untuk kita, menjalaninya dengan penuh ridha. Bisa dipahami insya Allah ya. Jangan kau minta darinya, ya, dari Allah, untuk mengeluarkanmu dari satu kondisi, agar ia menugaskanmu, memberimu peran di luar yang tadi. Kalau Allah kehendakimu, maka ia akan memerankanmu di luar tanpa harus mengeluarkanmu dari kondisi sekarang. Misalnya ada seorang Allah perankan sekarang menjadi orang yang harus mencari nafkah untuk anaknya, saudaranya, kakaknya. Ini urusan dunia dulu nih ya. Kita berpikir, coba ya kalau saudaraku itu kaya, jadi nggak sampai nyari nafkah ke banyak orang. Itu nggak usah berpikir kayak begitu. Coba ya kalau saya itu, saudaraku cuma satu, terus anakku dua, aku nggak seberat ini. Jangan kau minta dikeluarkan dari satu kondisi, supaya kamu diperankan ke yang lain. Nggak perlu. Kalau Allah mau, Allah akan keluarkanmu dengan caranya. Allah akan perankanmu tanpa harus mengeluarkan dari kondisi sekarang. Ya kalau Allah mau, kamu kasih duit banyak, nggak usah capek-capek nyari uang ke tengah laut. Allah mau, terjadi. Contoh lagi, sekarang jadi istrinya suami yang nggak terlalu punya duit.
Coba ya kalau saya itu jadi istrinya bos gitu, enak ya tinggal ongkang kaki. Sekarang nih ikut kerja, ngurus anak, nggak perlu. Ya Allah, Mbak saya ini nggak perlu. Kalau Allah mau, Allah akan perankanmu di luar itu. Sip ya, ini urusan yang duniawi. Jangan minta keluar dari kondisi sekarang agar engkau diperankan ke yang lain. Kalau untuk peran yang bersifat akhirat misalnya. Sekarang Allah perankan kau ngajar. Gak usah minta peran, gak usah minta kepada Allah peran lain. Gak usah minta dikeluarkan dari peran sekarang gitu maksudnya. Bukan berarti nggak boleh minta peran lain. Jadi jangan minta dikeluarkan dari kondisi yang sekarang untuk dapat yang lain. Ya udah, berarti gimana? Kalau Allah mudahkan kau ngajar, ditekuni ngajar. Nanti kalau Allah ingin perankan kamu tempat yang lain, Allah akan perankan sendiri. Jadi dengan bahasa lain, hidup itu dijalani dengan sangat menerima, ridho. Apapun yang Allah perankan kepada kita, kita jalan. Kalau Allah nanti kehendaki yang lain, Allah akan perankan yang lain. Sip ya. Sekarang perannya misalnya jadi orang yang belajar. Berarti ditekuni peran belajar ini. Allah perankan sekarang, kamu nggak usah repot-repot ngajar kemana-kemana. Cukup ngajar di rumah, semua orang datang kepadamu. Ditekuni. Nggak usah minta dari itu. Coba ya, nggak usah punya murid banyak. Atau nggak usah ya, jadi enak sebulan sekali aja. Kita tekuni peran-peran. Jadi pesan utamanya sebenarnya, agar kita bisa menekuni, menerima peran-peran yang Allah berikan kepada kita. Tidak perlu minta dikeluarkan dari peran itu, agar dapat peran yang lain. Nah, di konteks agama, guru kok TK, coba yang jadi dosen. Nggak perlu. Kalau Allah ingin peran kamu jadi dosen, tetap jadi guru TK, jadi dosen juga masih bisa. Nggak harus jadi dosen. Dibalik lagi. Jadi dosen ngajar ya. Coba jadi kepala sekolah. Jadi rektor, nggak usah ngajar. Nah, pesan ini ya memiliki hikmah yang luar biasa. Yang pertama agar kita bisa menekuni peran yang Allah berikan kepada kita. Sehingga apa? Sehingga terasa akan maksimal nanti. Peran-peran itu sangat maksimal. Baik di konteks duniawi atau ukhrawi. Memang ada yang Allah perankan untuk zikir aja gitu. Kenapa? Emang dia pastinya zikir. Setiap baca maghrib dia zikir. Setiap duha dia zikir. Ada orang yang sampai nggak punya kesempatan waktu itu. Karena saking banyaknya jadwal. Dinikmati semua prosesnya. Yang kedua, agar kita emang menjalani hidup ini ridho. Ridho kepada Allah dengan semua yang Allah perankan kepada kita. Ridho kepada Allah. Nah, pertanyaannya, apakah
kita tidak perlu memperbaiki keadaan. Nah, ini memang menjadi diskusi panjang antara pemahaman-pemahaman para ulama. Karena harus diakui bahwa tasawuf itu memang sangat cenderung dengan penerimaan yang luar biasa. Makanya ketika masuk ke tanah Jawa, cocok sekali. Karena memang kondisinya memang begitu masyarakatnya. Jawabannya, bisa kita mencoba peran lain tanpa harus meninggalkan peran yang sudah ada, dengan catatan memang ada kesanggupan waktu dan ada kesanggupan kemampuan. Memang ada kesanggupan waktu dan ada kesanggupan kemampuan. Tanpa keluar dari peran-peran yang sudah Allah perankan kepada kita. Itu juga bagian dari amal terhadap ayat masalah usaha. Sambil kita lihat apakah Allah mudahkan peran-peran baru itu atau tidak Allah mudahkan. Kalau memang tidak Allah mudahkan, ya berarti kita harus sadar. Bisa jadi itu memang bukan peran kita. Yang kedua, apakah kita berarti tidak boleh doa perbaikan keadaan? Jawabannya, tetap boleh. Asal ridho atas keadaan yang ada. Karena orang minta perbaikan keadaan itu bagian dari jumlah doa, doa yang diizinkan oleh agama. Secara umum kita boleh berdoa apa saja untuk perbaikan keadaan. Misalnya kan ada doa ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta ilaika nastaghits aslih lana syu'unana kullah. Nah, ada peran bisa jadi kondisinya tidak begitu baik. Misalnya tadi, orang diperankan oleh Allah di kondisi yang menurutnya dia bisa berperan lebih. Boleh nggak dia berdoa mendapatkan perbaikan-perbaikan? Jawabannya tetap boleh. Dengan catatan ia ridha terhadap apa yang ada. Jadi sebenarnya pesan utama itu adalah ridha kepada Allah. Nah, gimana kalau peran itu melanggar syariat? Misalnya. Apa itu peran melanggar syariat? Misalnya, jadi pembawa air di tempat minum khamr menjadi juru ngomong untuk fitnah, menjadi peneliti tapi peneliti dusta, maka jawabannya segera harus pindah peran. Tidak boleh membiarkan peran dalam keadaan maksiat. Bukan karena Allah izinkan itu, Allah perintahkan kepada kamu, karena kamu sendiri yang tidak ingin dapat peran yang baik. Bisa dipahami ya insya Allah. Oke, sampai poin ini, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Baik, jazakallah khair Ustaz. Saya cek dulu di chat room.
Ada Ibu Mariam Jasmine sudah menggunakan fitur raise hand. Silakan kepada Ibu Mariam Jasmine untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi kan pertanyaan, apakah kita tidak maksudnya tidak perlu memperbaiki kehidupan ini? Tadi kan boleh, Pak Ustadz bilang. Yang mau saya tanyakan gini, peran-peran kita ini sama nggak sama takdir, qada dan qadar itu, Ustadz? Nah, jadi kan kalau takdir itu sendiri yang saya tahu bisa dirubah, gitu kan, Ustadz ya. Nah, sedangkan qada udah ketetapan Allah. Sedangkan kalau kita misalnya, kalau apapun itu sudah terjadi, berarti itulah yang menjadi takdir Allah, gitu Ustadz. Tapi kita juga tidak bisa maksudnya menuntut karena takdir itu bisa dirubah. Jadi kita nggak bisa apa istilahnya menuntut apa ya Ustadz. Kalau kayak melawan takdir gitu, karena kita bisa merubah, berarti kita ingin lawan nih takdir saya seperti ini, saya lawan. Kita nggak boleh kan ngelawan takdir Allah gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, sama nggak yang peran-peran kita tadi yang udah kita jalani peran ini yang udah dikasih Allah nih sama takdir kita Ustadz. Sedangkan takdir kan bisa dirubah. Gitu aja. Ya, jadi yang pertama, peran-peran ini halah ya, kalau dalam bahasanya Ibnu Athaillah itu halah, kondisi ya. Salah satu bentuk kondisi ada peran, ada kondisi kehidupan ya. Kondisi ya, peran, kondisi kehidupan. Apapun yang kita jalan namanya itu kondisi. Itu merupakan takdirnya Allah. Ya pasti itu merupakan takdirnya Allah. Jadi tanya peran, kondisi itu takdirnya Allah lah. Iya, itu takdirnya Allah. Poin kedua, bukankah kita bisa ngerubah takdir? Jawabannya ya kita nggak bisa ngerubah takdir. Itu harus ditegasin ya, harus dipahami betul. Kita tidak akan bisa ngerubah takdir. Ini karena kita ini hamba Allah, gimana kita bisa ngerubah takdir? Nggak mungkin lah. Maka kita ngerubah takdir. Jadi kita boleh meminta perubahan qadha istilahnya. Bukan kita ngerubah takdir. Ya kita nggak mampu lah, karena kita hamba Allah. Siapa kita ngerubah takdir? Nah, kita kan nggak siapa-siapa. Tapi kita boleh meminta perubahan qadha. Kenapa minta perubahan qadha? Kita boleh minta perubahan qadha atau kita boleh meminta agar qadha buruk tidak jatuh ke kita. Yakni Allah akan ganti dengan qadha baik. Nah, kenapa kok yang qadha? Ya, karena kalau qadha itu keputusan Allah yang belum dilaksanakan. Kalau takdir atau qadar, keputusan Allah yang sudah dilaksanakan. Dilaksanakannya sudah terjadi. Nah, yang belum dilaksanakan Allah bisa. Makanya ada doa waqina bi rahmatika syarra ma qadha. Ya Allah, jagalah kami dengan rahmat-Mu dari qadha-Mu yang buruk terhadapku. Jadi kita boleh meminta, namanya meminta perubahan qadha bahasanya. Boleh meminta agar kita terjaga dari qadha yang buruk. Nanti Allah akan jaga kita. Nah, jadi bukan kita ngerubah takdir ya, kita nggak bisa. Ngerubah qadha pun juga nggak bisa. Cuman kita boleh minta perubahan qadha kepada Allah. Nanti Allah akan ngerubah. Atau kita dengan bahasa lain boleh terlindung dari qadha yang buruk. Nah, sehingga nanti Allah berikan kita qadha yang baik-baik. Gitu ya. Boleh? Boleh. Nah, makanya tadi jawabannya, kalau kita mencoba memperbaiki keadaan, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Ya, jawabannya karena itu bagian dari konsekuensi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu konsekuensi dari aslih lana syu'unana kulla wa la takilna ila anfusina tarfatah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu Mariam Jasmine jawaban dari Ustadz, semoga berkenan. Selanjutnya ada Ibu Yuli yang sudah resen juga. Disilakan kepada Ibu Yuli untuk bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi doa itu adalah permintaan kita atas perubahan qadha, gitu Ustadz ya? Ya, Pak.
atas perubahan qada, ya, atau mungkin disebut kayak gitulah. Mungkin kalau boleh disebut kayak gitu. Jadi intinya di hikmah tadi, di hikmah kita sekarang itu adalah menerima aja gitu ya Ustaz, ridho semua keadaan yang diberikan Allah, apapun gitu Ustaz ya. Ya. Kita tekuni, kita jalani, barangkali keinginan kita itu akan tercapai juga di satu saat di peran itu gitu Ustaz ya. Kira-kira begitu Ustaz. Iya, nanti kalau Allah kehendaki yang lain, Allah akan kasih. Gitu. Allah akan kasih. Jadi keinginan itu gimana ya Ustaz ya? Yang muncul mungkin ya Ustaz ya di jalan kita perjalanan itu ada keinginan ya Ustaz ya? Iya, ada keinginan. Contoh kayak tadi kalau ada orang tadi ngajar TK, lo ngajar kok TK, yang mana pusing anak kecil. Ini ditekuni aja, nanti kalau Allah mau pindahkan kamu kan Allah pindahkan jadi rektor. Kira-kira kayak gitu. Nah, cuman ini memang hikmah ini kan memang di dalam tasawuf itu memang kecenderungan untuk menerima itu kan tinggi sekali, sehingga menjadi catatan seakan-akan tidak ada dorongan untuk usaha. Jawabannya ada, makanya usahalah, tapi jangan nolak. Perbaikan silahkan, apalagi silahkan, tapi harus ridho, gitu. Ridho dengan yang ada. Nah, jadi doa kita kan berdoa juga ya Ustaz ya, di antara betul. Perjalanan itu kan ada keinginan, doa itu bukan sebagai bentuk menolak ya, tapi tetap menerima. Hanya itu ngaturnya gimana ya Ustaz ya, menerima tapi tetap doa pengen itu gitu loh Ustaz. Ngatur hatinya gimana Ustaz? Ngatur hatinya itu mirip ini. Emang ini juga bisa jadi pertanyaan, apa namanya, kondisi yang harus dijaga ya. Jadi kan Rasul sudah kasih satu panduan yang bagus sekali. Kan ridho tapi minta perbaikan. Itu contohnya asbahna minka fi nikmatin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya nikmataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, pagi hari kami berlimpah kenikmatan kesehatan darimu dan sempurnakan kepada kami kenikmatan kesehatan darimu. Jadi ridho tetapi minta perbaikan. Ya Allah, kalau bahasa dicoba dibahasakan. Ya Allah, saya ridho atas kondisi yang sekarang. Senang saya sudah senang. Mohon tingkatkan kembali. Nah, kira-kira kayak gitu. Kalau dibahasakan gitu. Misalnya kan dari ridho nih jadi pegawai rendahan. Tapi mohon perbaiki kehidupan kami. Nah, nanti Allah akan perbaiki. Kira-kira sih gitu. Gampang aja. Bukan marah atas pemberian Allah. Kan kalau nggak ridho itu kan marah. Ih, hidup sekali aja kok. Staf sepanjang masa. Agak-agak kayak gitu. Enggak. Dia senang aja. Tapi terus minta perbaikan-perbaikan. Kira-kira sih kebayang mata-matanya bisa terbayang. Kalau saya coba ilustrasikan, ada ilustrasi aja nih, tentu Allah tidak sama. Ada anak dikasih makan hampir sehari ini, seminggu ini, makannya itu kalau sarapan nasi sama sambal. Nah, makannya nasi sama sambal. Iya, Mak. Wah, Mama udah sarapan aja udah seneng kok, Mak. Oh iya. Satu saat, Mak, kalau ada perbaikan, saya sih lebih senang. Oh iya, Dek, iya, Dek. Jadi kan awalnya, iya nak, ya Allah nih, Mak Umi udah nyari-nyari nih, insya Allah mulai hari Senin kita akan ada tempe. Kan itu dia kan seneng, nggak nolak, bukan gini. Ih, Mama sengaja anaknya kurang gizi, gitu. Mama sih males nih. Jadi akhirnya aku nggak mau sarapan, dengan sarapan mati aja. Itu namanya nolak. Kalau yang tadi kan dia dimakan dengan senang hati, tapi berbisik. Ma, nanti kalau ada lauk lain, boleh dong, Ma. Oh iya, 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 iya. Tapi kamu bisa, aku mah seneng juga. Bisa dipahami kira-kira. Macam itulah. Kalau Ustadz, ya lanjut. Cukup jelas, terima kasih. bisa dipahami ya Bu ya, insya Allah. Ya, saya jelas. Terima kasih. Syukur. Jazakallah khair Ustadz. Sebentar saya cek di layar Zoom. Layar Zoom-nya nggak kelihatan. Sebentar. Side by gallery. Oke, semua sudah dijawab oleh Ustadz. Mungkin bisa dilanjutkan Ustadz untuk. Jadi memang ini hikmah ini itu menarik sebenarnya kalau kita tekuni. Kalau Bapak Ibu berkesempatan tekuni dunia SDM,
itu sebenarnya peran kita itu akan jadi apa sih ya, dan seperti apa sih. Sebenarnya itu tampak dari ruang-ruang yang Allah buka untukmu. Ruang-ruang yang Allah buka untukmu. Itu yang disebut kalau di dalam pengajian sebagai pengamatan. Jadi sedikit saya keluar dari tema ya. Karena ini sangat terkait dengan, dan ini hikmah luar biasa. Kan kalau di dunia SDM itu, setiap manusia itu sebenarnya Allah bekali bekal yang membuat dia akan jadi orang bagus lah. Gitu. Pertanyaannya, dia tahu nggak? Dia itu sebenarnya kompetensinya apa? Kalau dengan bahasa lain, dia itu punya hal terbaik apa dalam dirinya? Yang kedua, dia menerima nggak kondisi dirinya itu dengan kompetensi yang ada itu? Yang ketiga, dia mengembangkan nggak? Itu 3 syaratnya. Nah, poin pertama, dia tahu nggak dirinya itu siapa? Nah, untuk tahu, itu ada 2 keadaan. Dengan cara, yang pertama tes, terus pengamatan. Nah, tes itu bisa naik, sebenarnya masih keluar masuk tes itu. Karena kan pada waktu orang tes itu kan, ya tergantung jawaban kan. Pokoknya itu kan tergantung jawaban kalau di psikologi. Nah, yang membenarkan tes itu dari pengamatan. Misalnya dia dites itu ternyata disimpulkannya dia punya kompetensi untuk lobby. Itu kompetensi dia lobby. Kalau ngomong sama orang itu deal, selalu disebut langsung deal gitu. Tapi di pengamatan, lah orangnya kan jarang ngomong. Orang juga nggak bisa bergaul. Wah, ini perlu dicek ulang nih. Nah, itu nanti di antara tes sama pengamatanlah menjadi kunci sebenarnya. Menjadi kunci. Atas tes itu. Kalau sudah tahu, oh ternyata betul, memang dia jarang ngomong. Tapi orangnya itu bisa ngambil hati orang. Bisa tuh, piawai. Sekali ngomong, orang langsung bisa percaya. Oke, berarti dia lobbyist, misalnya kayak gitu. Kembali ke hikmah yang sekarang. Ketika kita mengamati diri kita, bahkan dari kecil, itu kan Allah sudah perankan kita di peran-peran. Oh, perannya kamu ini, perannya ini, perannya ini. Allah hadirkan kamu di satu situasi. Kamu anak terakhir, kamu anak pertama ngurusin adik-adik, kamu anak terakhir, tapi kamu orang tuamu sudah tua. Kakak-kakakmu akan ini, kamu anak satunya laki-laki, kamu adalah anak satu-satunya perempuan. Kamu ternyata satu di antara 107 laki-laki. Itu namanya kondisi-kondisi. Itu kalau kita amati, itu membentuk satu garis. Oh, kita harusnya kayak gini, harus kayak gini, kayak gini. Nah, nggak usah minta keluar dari kondisi itu. Dijalani aja kondisi itu. Nanti kau tumbuh jadi orang yang luar biasa. Nah, jadi ini luar biasa ini, hikmah yang 19 ini. Yang jadi masalah orang itu, nggak tahu dirinya. Dia jadi masalah. Makanya ada ungkapan teman dunia tasawuf. Tuba, dimana arif qadra nafsi, bagi orang yang tahu kadar dirinya. Tetapi celaka bagi orang yang tidak tahu kadar dirinya. Dirinya itu siapa? Akhirnya nggak bisa berperan. Sementara dia tidak tahu, tapi nggak mau belajar. Atau sementara dia ilmunya tahu, tapi nggak mau ngajar. Ternyata nggak tahu dirinya. Atau udah tahu dirinya itu punya kompetensi itu, dan bisa berperan itu, tapi nggak mau terima. Udah tahu dirinya itu cukup ilmu. Alah, nggak mau ngajar, nggak ada duitnya. Dengan aku yang lain aja. Jadi maklar. Atau jadi apa gitu. Nah, ini akhirnya menolak kondisi dirinya. Nah, mau cari yang lain. Padahal Allah sudah peran-perankan itu.
Yang jadi berikutnya, ketika orang tidak menerima perannya, akhirnya tidak mengembangkan perannya. Akhirnya peran dia tidak maksimal, peran yang lain juga nggak bisa berkembang. Padahal, ini menarik ini. Ketika dia akhirnya maksimal dalam peran yang ia terima dari Allah. Ya, memang hidupnya dimaksimalkan. Dengan dasar maksimal itu, kau punya reputasi di bidang itu. Ini cara berpikirnya. Kau punya reputasi di bidang itu. Dan reputasi yang ada itulah bisa jadi kau dapat peran lain. Karena reputasimu di bidang yang sudah kau tekuni. Masya Allah. Ini hikmah luar biasa datang dari orang yang sangat dekat dengan Allah. Kalimatnya benar. Hikmah ini dibenarkan oleh proses ilmu yang sekarang terjadi. Namanya menekuni peran yang ada untuk membangun reputasi. Jangan keluar dari peran sementara, apalagi sampai murka kepada Allah. Naudzubillah. Ada lagi pertanyaan, dipersilakan. Kalau enggak kita lanjut. Sepertinya belum ada, Ustadz, bisa kita lanjutkan dulu. Ya, bentar ya. Saya izin. Oh, Ibu Maria masih raise hand? Kah? Iya. Oh, Ustadz masih ada yang ingin ditanyakan dari Ibu Mariam Jasmine. Ya, Disilakan Assalamualaikum. Ibu. Pak Ustadz, Selamat. memang hikmah hari ini memang menggoda sekali Ustadz ya, bahas masalahnya kan menjalani peran. Seperti kita ibu-ibu ini Ustadz menjalani peran sebagai ibu-ibu kan kadang kita jalani nih peran, tapi kadang di belakangnya ada ngeluh-ngeluh, itu gimana ya Ustadz ya? Kadang wah begini-begini aja, ada kok kayaknya nggak ada. Ada ibu-ibu malah bilang, kok kalau di rumah saja ngerjain gini-gini, kok saya kayak nggak punya harga diri gitu Ustadz. Iya, ya itu salah satu bentuk orang tidak ridho atas peran. Iya itu. Jadi memang kita perlu memperbaiki mindset ya tentang memahami peran, memahami kondisi. Kalau kondisi udah agak paham ya, menolak, tidak ridho, tidak syukur kan udah sadar ya. Tapi yang di bab peran ini luar biasa di hikmah sekarang ini. Ketika engkau, ini contoh tadi, perankan menjadi ibu rumah tangga. Terus nggak ada harganya sih. Itu adalah mindset yang perlu diperbaiki. Ya harus diakui itu bagian dari interaksi antar ideologi dan pemahaman yang berkembang di dunia yang sampai memberikan pandangan kepada sebagian ibu-ibu bahwa menjadi ibu rumah tangga itu tidak mulia. Ya gitu, kalau bisa dikatakan ya itu bagian dari serangan feminisme. Padahal orang feminim sendiri ketika diperankan lebih daripada takdirnya atau fitrahnya, dia ngeluh. Mendingan jadi ibu rumah tangga, disayang sama suami yang tanggung jawab. Nah yang kedua bisa jadi itu terjadi karena ada kondisi buruk di sekitarnya. Misalnya suaminya nggak menghargai, anaknya membuat orang bisa merasa itu tidak bagus. Padahal ya itu bagian dari ujian. Padahal ketika seorang wanita memang akhirnya jatuh pilihannya itu tidak kerja misalnya. Itu kan pilihan-pilihan. Yang membuat engkau menginginkan itu kan Allah juga. Aku kayaknya jadi ibu rumah tangga aja deh. Atau aku kerja aja deh. Itu kan peran-peran Allah izinkan terjadi padamu. Kenapa kok memilih? Ya anakku banyak kecil-kecil. Kemarin aku kerja hampir setahun. Walah, anakku malah kena penyakit semua. Udahlah. Ya, kalau kita tahu bahwa kita memang Allah perankan di situ, kita tekuni, kau akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Anakmu jadi semua, rumah tanggamu utuh sekali, suamimu keurus, ikhlas saja menjalani peran itu. Nanti akan ada kebaikan yang luar biasa. Ikhlas menjalani peran. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, jazakallah khair Ustadz. Ini ada Pak Indro sudah resen juga. Disilakan kepada Pak Indro. Ya, terima kasih Bu In. Assalamualaikum Ustaz. Nah, Afan Ustaz, sebelum maju ke depan saya ingin konfirmasi dulu supaya pemahaman kita itu apa namanya ya udah pas gitu ya Ustaz ya. ya. Jadi sikap apa namanya saya memahami peran dan ridho itu kan bagian dari apa kaitannya tentunya dengan ilmu juga Ustaz ya. Ya. Sehingga artinya sikap ridho itu akan membuat seseorang itu akan memahami akan potensi dirinya. Dan kalau dipahami akan potensi dirinya itu, kemudian Allah kan pasti memberi amanah sesuai dengan potensi diri seseorang itu. Jadi kalau dia pertama ridho itu atas suatu peran itu, otomatis yang pertama positif dia sudah memahami akan potensinya. Kalau dia menginginkan suatu peran yang lebih lagi, pasti akan meningkatkan potensi dia. Dan untuk itu Allah akan berikan karena orang itu sudah mempunyai sifat ridho, sehingga Allah akan memberikan sesuatu amanah itu kepada orang-orang yang siap dalam arti secara hati, secara itu keridoannya untuk bisa meningkat mengambil satu peran atau amanah lebih tinggi lagi. Apa tidak begitu Ustaz? Benar? Benar kayak gitu, benar. Jadi dan di lapangan menunjukkan begitu. Begitu orang tidak menerima potensinya, ya dia malah nggak jadi apa-apa. Gitu. Kalau dalam bahasa yang urusan duniawi ya, yang profan. Kalau itu urusan akhirat nih, sekarang sedikit ya tambahan materi. Kan peran-peran akhirat itu juga beda-beda ya. Ada yang Allah perankan ngajar, ada yang Allah perankan zikir banyak, ada yang Allah perankan muridnya banyak, ada yang Allah perankan muridnya sedikit tapi strategis, ada yang Allah perankan pesantrennya besar tapi nggak punya buku, ada yang Allah perankan bukunya banyak nggak punya pesantren, ya kan? Itu ribuan peran yang macam-macam. Kalau kita ngelihat para ulama dulu, ada kayak Imam Syafi'i, bukunya mati gampang tapi mendunia, muridnya Masya Allah, alim sekali. Ada yang Allah perankan muridnya banyak sekali, semajlis itu puluhan ribu kayak Syaikhul Qadir Jailani. Gitu. Ada macam-macam peran-peran orang-orang. Kalau ada orang yang Masya Allah kuat sekali zikir, ngajinya sekali aja sehari, ada orang yang dan seterusnya. Banyak peran-peran untuk kebaikan gitu. Ada orang yang kuat sekali beribadah gitu, tapi diajak diskusi nggak ngerti. Ada orang kuat sekali ilmunya, tapi zikirnya nggak. Itu semua dinikmati peran-peran. Gitu. Istilah kata nanti kita itu akan ketemu diri kita sendiri untuk mencapai akhirat. Makanya ada mencapai akhirat lewat ini. Gitu. Tapi boleh nggak kita menyempurnakan? Harus menyempurnakan. Tapi nanti Allah akan tempatkan kau sendiri itu di jalan-jalan itu. Ya kalau dalam sejarah kan Umar bin Khattab yang dijamin masuk surga itu, ternyata padahal gagah perkasa, nggak pernah jadi panglima perang. Bayangin aja. Utsman bin Affan yang dijamin masuk surga itu ternyata nggak pernah jadi panglima perang. Gitu. Demikian juga Khalid bin Walid. Gitu. Yang panglima perang itu kita dapati sedikit sekali riwayat hadisnya. Abu Hurairah banyak kan riwayat hadisnya, tapi ya nggak pernah jadi panglima perang. Semua orang memerankan dirinya masing-masing sesuai dengan jalur yang Allah perankan padanya. Nah, itulah bacalah itu dengan baik. Caranya gimana? Yang sekarang terjadi itu sudah keputusan Allah itu. Yang sekarang terjadi itu keputusan Allah. Nah, itu kemudian dimaksimalkan. Nah, nanti kalau jangan keluar dari yang sudah Allah berikan apa ini ya sekarang. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran. Baik Ustadz, alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Mungkin kita akan selesai di pukul berapa Ustadz? Afwan. Ya, kita jam 7 ya. Jadi gini. Ya, tafadhol. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami diri kita. Baik di konteks yang urusan duniawi atau urusan ukhrawi ya. Semua kondisi yang Allah izinkan terjadi pada kita ini. Kita ini jadi di rumah tangga kondisinya kayak apa, akhirnya kita berperan seperti apa. Di masyarakat, kondisi masyarakat kita seperti apa, perannya kita nanti seperti apa.
dan seterusnya. Ini anak contoh kecil, satu kondisi pesantren ya, yang kita kelola itu di Bogor itu kan, dengan salah satu jamaah yang ada di sini. Ini kan menarik gitu. Dulu sebenarnya saya tawarkan untuk di daerah yang namanya Lui Sadek, karena saya ada wakaf sekitar 1 hektar. Tapi ternyata si bapak kita ini, salah satu pembina di pondok ini, tidak nyaman karena nggak ada air. Memilih tempat yang menurutnya bagus. Salah satunya karena ada permintaan masjid dan karena ada air. Akhirnya beli lahan, bangun masjid. Kedapatan, ternyata di situ memang satu-satunya kampung di daerah situ yang belum tercerahkan, yang masih banyak, katakanlah ada maksiat, kayak masih adu ayam, bahkan lebih jauh daripada itu masih banyak. Sementara kampung yang lain udah bagus-bagus. Jadi begitu mendengar itu, kita tersenyum, kami tersenyum. Allah memang kirim, perankan kita untuk hadir di tengah masyarakat yang belum selesai. Jatuh bangun, sakit, dan seterusnya. Nah, kita jalani aja. Jadi nanti kalau kita menekuni hidup kita, itu kita tahu Allah perankan kita di mana, Allah kirim kita kemana, Allah kasih keadaan kita seperti apa. Makanya semua kita harus memahami kondisinya. Jangan sampai sombong atas kondisinya. Kan sebenarnya itu hanya peran yang Allah berikan kepada kita. Yang dikasih harta, maksimalkanlah harta. Yang dikasih ilmu, maksimalkanlah ilmu. Yang dikasih tenaga, maksimalkanlah tenaga. Sebentar. Benar nggak, Izin? Ya, tafadhol Ustadz. Ini kalau nggak nyala. Ya, Ustadz Afwan, saya terlewat ada pertanyaan satu di chatroom ternyata. Ngomong-ngomong. Ya, jadi saya tadi ulangi sebentar. Jadi Tafadhol. peran-peran dan kondisi-kondisi yang Allah izinkan terjadi kepada kita, ditekuni, tidak perlu minta pindah. Tapi boleh nggak kita terus memerankan keadaan-keadaan baik? Boleh. Selama jangan sampai peran yang sudah Allah izinkan terjadi itu malah tidak kau jalani, malah ngejalani yang lain. Malah nanti ini enggak, ono enggak. Jadi kalau di konteks tasawuf ya, kalau kamu jadi murid yang baik. Begitu kau jadi guru yang baik. Begitu kamu memang Allah kasih kesempatan dikir banyak, dikir bakat yang banyak. Dikasih kesempatan ngajar yang banyak, ngajar yang baik. Karena masing-masing orang punya jalannya itu. Ada orang yang dikasih kesempatan itu dikir yang banyak, dia tekun di situ, tapi ngajar nggak bisa. Ada orang yang ngajar senang, gitu. Dikir nggak kuat. Setiap dikir dijalani semua perannya itu, sampai terus memperbaiki diri, terus, sehingga nanti jadinya baik semua, karena berawal dari ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Baik, ya, baik Ustadz, izin saya bacakan pertanyaan dari Ibu Minrianingsih. Beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, untuk rumah tangga itu kan tanggung jawabnya bersama ya, antara suami dan istri. Dan Nabi Muhammad sudah mencontohkan bagaimana untuk menjadi suami yang menghargai istri. Dan kenapa banyak umatnya banyak yang memposisikan perempuan menjadi subordinasi. Bagaimana Pak Ustadz pengaruh
apakah ada hubungannya dengan budaya patriarki? Mungkin ada, apakah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah seharusnya kan bisa dilaksanakan oleh para suami yang Rasulullah mengatakan aku yang paling baik terhadap keluargaku gitu kan. Iya. Kenapa yang terjadi malah sebaliknya? Apakah ini ada pengaruh dari budaya atau mungkin karena hal lainnya? Ya, tentu kalau dikatakan kenapa banyak laki-laki kok tidak menempatkan istri sebagai subordinasi, perlu data itu banyaknya berapa? Jangan-jangan cuman sekitarnya Bu Sis saja itu. Bu Min aja ya. Perlu data. Tapi kalau misalnya benar, faktanya secara rata-rata banyak dari laki-laki Akan peran istri yang tidak meneladani contoh Rasulullah untuk menghargai istri dan hanya menempatkan Oh ya, sebagai itu ya subordinasi. betul. Itu kalau misalnya terjadi kondisi seperti itu salah satu analisisnya yang pertama, lakinya sendiri yang tidak memahami syariat dengan baik. Itu artinya ketidakpahaman terhadap syariat sehingga tidak maksimal memerankan versi syariat di dalam kehidupan. Yang kedua, bisa jadi pengaruh budaya patriarki. Itu terjadi. Karena kita dapati kalau benar nggak gitu. Wanita sangat dihargai. Nah, itu kedua. Yang ketiga, salah sebabnya bisa jadi case-nya itu belum terjadi kesepahaman. Bisa jadi ada situasi di mana wanita dianggap subordinasi, perasaan wanita adalah laki-lakinya sudah menempatkan sangat mulia. Lebih karena kalau ngambil keputusan harus nunggu suaminya misalnya. Itu kan bukan subordinasi. Tapi lebih karena peran yang memang keputusannya di laki-laki. Jadi bisa jadi karena belum terjadi kesepahaman yang baik di posisi mana sehingga terjadi kesamaan derajat. Yang jelas inna akramakum indallahi atqakum. Tapi suami istri itu ada perannya. Nah, itu barangkali belum terjadi kesepahaman. Nah, ya kita kalau sudah tahu kayak gini ya tinggal disampaikan aja supaya terjadi hubungan yang sangat baik di antara pasangan. Nah, tentu ya tidak ada yang ideal ya. Setelah Rasul ya emang ada yang ideal, namanya laki-laki. Demikian juga namanya perempuan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz. Tadi terakhir adalah pertanyaan dari Ibu Minrianingsih. Semoga mendapat pencerahan. Mungkin itu hanya segelintir kali Ustadz ya. Semoga tidak banyak yang berlaku demikian. Baik, Ustadz izin kita closing pertemuan kita. Baik, peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama akhiri kuliah kitab Al-Hikam kita dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili Formula Hati Institute. Mohon maaf bila ada kendala teknis dan hal lainnya dalam penyajian kuliah kitab Al-Hikam pagi ini. Semoga ke depan kita lebih stabil lagi ya, mungkin sinyal dan segala pendukungnya. Insya Allah semoga Allah mudahkan dan diberikan pertolongan untuk menyajikan Zoom yang prima insya Allah. Baik, saya juga mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf. Sampai berjumpa pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.